إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dalam setiap lembaran-lembaran kehidupan kita. Karena dan ketakwaan itu yang menjadikan tameng antara diri kita dengan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak memiliki ketakwaan dalam hatinya, maka dia akan mudah untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan sehingga ia melakukan apa-apa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal terbaik dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengannya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian semuanya, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia menginginkan untuk mencapai kenikmatan yang tertinggi. Setiap orang melakukan segala hal yang ia inginkan berupa hal-hal yang ia sukai agar supaya ia bisa menikmati hidupnya. Alangkah baiknya bagi seorang muslim untuk melihat kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati dunia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati kehidupannya di dunia. Dan tidak ada orang yang lebih nikmat kehidupannya kecuali itu adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji setiap para penikmat duniawi? Apakah ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pujian-pujian bagi siapapun yang begitu menginginkan untuk merasakan dan menikmati kehidupan duniawinya? Akan tetapi sayangnya tidak dijumpai satupun dari ayat-ayat Al-Quran yang memuji siapapun. Orang-orang yang begitu memuja, begitu menginginkan kenikmatan duniawi sehingga ia lupa dengan akhiratnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kondisi orang-orang kafir dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menikmati kehidupan dunianya. Tidak ada satu perintah pun dalam Al-Qur'an yang berisi perintah untuk menikmati dunia kecuali perintah tersebut adalah ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tamatta', silakan engkau nikmati dunia yang kau rasakan saat ini. Bi kufrika, diiringi dengan kekufuranmu. Silakan kau nikmati sedikit saja. Innaka min ashabin nar, karena sungguhnya engkau pasti akan masuk ke dalam neraka. Ketika Fir'aun dan Qarun begitu membanggakan dunia yang ia miliki,
kedudukannya, hartanya, apapun yang ia miliki berupa keluasan duniawi. Apakah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka berdua? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tafrah." Janganlah engkau bergembira dengannya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang begitu gembira dengan dunianya. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau hidup di dunia selama 63 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang lebih nikmat daripada kita dalam menikmati kehidupan dunianya. Pada suatu ketika dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur pulas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud mengatakan, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur dengan pulasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas bantal yang berisikan dengan serabut dari batang pohon kurma. Bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari serabut batang pohon kurma. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terisak tangisannya, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam isakan tangisannya, maka Nabi terbangun dan Nabi mengatakan, kenapa engkau wahai Abdullah bin Mas'ud? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku memberikan alas tidur yang lebih luas, lebih empuk, lebih nikmat, bantal yang bisa engkau nikmati dengan tidurmu. Bukankah engkau melihat bagaimana bangsa Romawi begitu menikmati kehidupan mereka? Orang-orang Persia diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dunia mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya tersenyum dan beliau mengatakan, "Mali wa malid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Tidaklah urusanku dengan dunia seperti orang yang sedang melewati suatu pohon dalam safar perjalanan kehidupannya. Kemudian ia sejenak berteduh di bawah pohon tersebut dari teriknya matahari. Kemudian ia tertidur pulas. Ketika ia bangun, ia meninggalkan pohon itu dan melanjutkan perjalanannya. Oleh karenanya Nabi SAW telah menetapkan satu konsep kehidupan. Bagaimana cara kita menikmati kehidupan dunia? Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti halnya orang yang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melewati suatu safarnya, atau orang yang sedang dalam perjalanannya. Seandainya kita mengetahui tentang lafadz hadis ini dari sisi bahasa Arab, maka niscaya kita akan menggelengkan kepala. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu permisalan luar biasa. Pada lafadz yang pertama, Nabi mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seperti gharib. Gharib artinya orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan dia adalah orang asing. Kemudian Nabi seolah-olah meralat ucapan tersebut dan mengatakan, bahkan kalian harusnya jangan sekadar menjadi gharib, akan tapi kalian harus berorientasi untuk menjadi orang yang senantiasa melanjutkan perjalanan hidupnya. Mengapa demikian? Ketika kita berpindah pada suatu tempat ke tempat lain, maka pasti kita akan mendapatkan teman yang baru, kehidupan yang baru, kenikmatan yang baru, lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, penghasilan yang baru, yang mana terkadang itu membuat diri kita terlena. Dan betapa banyak orang yang tidak memahami dunia, memahami bahwasanya dunia adalah tempat akhir dari kehidupannya. Betapa banyak orang yang memahami dunia adalah tempat akhir. Bukankah dunia adalah tempat singgah bagi kita semua? Karena setelah itu kita akan menjadi abiru sabil. Hakikatnya saat ini Anda, saya, semua di antara kita adalah orang-orang yang akan pasti melanjutkan perjalanan. Anda datang dari rumah ke masjid ini untuk apa? Untuk ibadah. Dan setelah ini Anda pasti akan pergi. Saat ini Anda bisa berjumpa dengan kawan Anda bisa bersalaman, Anda bisa bercengkrama, Anda bisa saling menyapa. Akan tapi setelah ini Anda pun tidak akan pernah tahu apakah kita bisa bertemu lagi atau tidak. Kenapa? Karena inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sering terlupakan. Saat kita meninggalkan kawan-kawan kita terdahulu di daerah yang sana, yang nun jauh di sana, kita akan merasakan berat. Akan tapi ketika kita berpindah ke daerah-daerah yang saat ini kita tinggali, kita akan terhibur dan mendapatkan bagian baru dari kehidupan dia.
Mengapa demikian? Karena itulah konsep dunia. Bagaimana dunia begitu mudah untuk terlupakan dan bagaimana dunia begitu mudah untuk ditinggalkan. Setiap apa yang kita kumpulkan tidak akan pernah kita bisa bawa seluruhnya. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, wallahi tidak akan pernah bisa kita pertahankan ketika ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya Islam adalah agama yang mulia. Tidak serta-merta melarang kita untuk menikmati dunia, akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang penikmat dunia. Seorang penikmat dunia sejati bukanlah orang yang ketika Allah tambahkan kenikmatan ia berbangga. Betapa banyak di antara kita yang berbangga dengan kenikmatan tersebut, sekalipun lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya mengatakan gembira dengan kenikmatan tersebut dan sombong serta ujub. Ia menyembunyikan kesombongannya, ia menyembunyikan bangga dirinya di balik kata alhamdulillah. Apakah Anda pernah melihat dan mendengar setiap orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang saleh yang ketika mereka dipuji tentang dunianya, kemudian mereka bergembira dengan itu? Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, paling ringan beban hidupnya, paling bagus agamanya, paling tinggi pahala dan ibadahnya. Ketika disebutkan dan dipuji tentang kenikmatan dunia kepada mereka, mereka menangis. Karena mereka mengerti apa yang saat ini ia rasakan berupa kenikmatan dunia telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka konsep yang paling utama dalam menjadi seorang penikmat dunia adalah semakin bertambah kenikmatan, seharusnya bagi kita semakin bertambah ketaatan. Mobil mewah yang kita miliki tidak akan pernah berguna jika seandainya itu tidak memudahkan kita menuju masjid. Rumah yang tinggi lagi megah tidak akan pernah berguna jika seandainya itu tidak mengantarkan kita untuk mengingat kematian. Karena hakikatnya rumah yang megah tidak akan pernah bisa kita tinggali pada saat ruh telah berpisah dengan jasadnya dan kita akan masuk ke dalam liang lahatnya. Setiap orang telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematiannya. Jabatan yang tinggi tidak akan pernah bisa berguna. Silakan kita mempertahankan jabatan yang kita miliki saat ini. Akan tapi apakah jabatan itu menjadi nikmat? Jawabannya tidak. Kapan jabatan akan menjadi nikmat? Ketika seorang menyadari bahwasannya jabatan itu seharusnya mengantarkan dia kepada untuk mengingat hisab yang akan dia hadapi. Karena setinggi-tinggi jabatanmu di dunia akan berat dan menjadi tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia. Semakin bertambah kenikmatan, seharusnya semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pembagian manusia dalam masalah menikmati dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mulia. Beliau mengatakan, "Kullun nas yaghdu." Setiap manusia yaghdu. Wajada al-ghadwah, yaitu ia pasti akan menjumpai waktu paginya. Di waktu pagi itulah manusia dalam masalah menikmati dunia akan terbagi menjadi dua golongan. Apa kata Nabi? Yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Golongan yang pertama ketika seorang berada di waktu paginya di awal kehidupannya, apakah ia bisa menjadi penikmat dunia yang hakiki ataukah ia bahkan menjadi budaknya dunia?
Anda ingin melihat bagaimana kadar kualitas hidup kita, maka lihatlah diri kita di waktu pagi. Lihatlah diri kita di waktu pagi, karena waktu pagi adalah waktu start, mulai kehidupan kita. Apa kata Nabi SAW? Di waktu pagi itu manusia terbagi menjadi dua. Setiap manusia bai'u nafsah. Apa bai'u nafsahu? Yaitu menjual dirinya. Apakah apa yang dimaksud dengan menjual dirinya? Yang dimaksud dengan menjual dirinya, ia akan senantiasa terkekang dengan keinginan dan hawa nafsunya. Berapa banyak keinginan yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berada di waktu pagi. Kita bangun dari tidur kita, betapa banyak rencana yang telah kita bangun, betapa banyak angan-angan yang telah kita pikirkan, betapa banyak hal-hal yang kita rencanakan untuk melewati satu hari ini. Betapa banyak hal-hal yang kita telah sepakati bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita berupa muamalah. Kita mulai semuanya di waktu pagi. Setiap manusia pasti beramal. Mata yang Allah beri pasti akan kita gunakan untuk beramal, entah amalan kebaikan ataukah keburukan. Setiap lisan yang Allah beri pasti setiap hari akan beramal. Kedua tangan pasti akan beramal. Kedua kaki pasti akan beramal. Hati-hati yang Allah berikan pasti akan beramal. Maka Nabi SAW mengatakan famu'tiquha, maka ada orang-orang di pagi hari bisa membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari perbudakan hawa nafsu. Au mubiquha, bahkan ada orang-orang yang menggadaikan dirinya kepada hawa nafsu. Siapa orang yang membebaskan dirinya dari hawa nafsu ketika waktu pagi? Yaitu orang-orang yang mengawali harinya dengan ketaatan, mengawali harinya dengan salatul fajr, mengawali harinya dengan mengaji Al-Quran, mengawali harinya dengan zikir, mengawali harinya dengan bacaan Al-Quran, mengawali harinya dengan sedekah, mengawali harinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka dia adalah orang yang mampu menebus jiwanya di waktu pagi, agar supaya jiwanya tidak tunduk patuh kepada hawa nafsunya. Di manakah kita? Apakah kita masuk golongan yang pertama ataukah golongan yang kedua? Au mubiquha, ataukah kita justru menjadi budaknya hawa nafsu yang di waktu pagi saja kita terkekang oleh hawa nafsu? Betapa berat sholat subuh bagi kita, betapa banyak lembaran Al-Quran yang telah kita telantarkan, betapa banyak dari Al-Quran ayat-ayat Quran yang kita tidak dengarkan, betapa banyak dari zikir-zikir yang kita lewatkan, betapa banyak dari harta yang kita enggan untuk menyedekahkan. Lihatlah diri kita di waktu pagi, maka itulah bukti bagaimana kita bisa meningkatkan ataukah kita menurunkan kualitas hidup kita. Apakah kita menjadi orang membebaskan jiwa kita dari hawa nafsu, ataukah kita justru menggadaikan jiwa kita kepada hawa nafsu? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra dengan bahasa yang sangat indah, kullan numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbih wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap golongan ini, yaitu orang berorientasi kepada akhirat dengan orientasi kepada dunia, setiap orang telah Allah tetapkan jalannya masing-masing. Siapapun yang mau mengambilnya menuju jalan orientasi akhiratnya, maka dia pasti akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan siapapun yang mengisi dunianya dan orientasi duniawi semata, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Dan semua ketetapan Allah kepada hamba, tidak ada satupun yang mampu untuk menolaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa berorientasi dan menjadi penikmat dunia, agar supaya kita bisa berorientasi dengan akhiratnya dengan cara yang benar. Dan semoga Allah menghindarkan kita dari jiwa-jiwa yang terkekang dengan hawa nafsu duniawi semata, yang membuat kita celaka di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.